Selamat datang kembali di channel Matematika Daily. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai bab matematika wajib kelas 10 SMA. Ini merupakan bab kedua dari matematika wajib 10 SMA, yaitu bab tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Langsung saja kita ke materinya. Di sini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan sendiri dia itu dilambangkan dengan kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau bisa lebih dari sama dengan. Yang akan kita bahas kali ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Contoh dari pertidaksamaan kuadrat di sini saya memiliki dua contoh. Contoh pertama ini adalah 2x kuadrat min x plus 1 lebih dari sama dengan 0, dan contoh yang kedua saya miliki adalah ini. Oke, kenapa dari dua contoh ini itu termasuk atau namanya itu pertidaksamaan kuadrat? Yang pertama, karena dia menggunakan lambang pertidaksamaan. Ini, lambang pertidaksamaan itu ini. Lambang pertidaksamaan itu ini ya, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Dan kuadrat, kuadrat itu kan pangkat 2, berarti variabelnya, variabel x ini pangkatnya 2. Makanya dia itu namanya pertidaksamaan kuadrat, gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menentukan nilai x ini dari pertidaksamaan kuadrat berikut. Lanjut, kita bahas yang kedua, tentang rasional. Kalau kita membahas tentang rasional, pasti ada hubungannya tentang bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan. Dengan syarat B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau pecahan B-nya ini atau penyebutnya ini sama dengan 0, maka nanti hasilnya akan tak terdefinisi. Jadi B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Lanjut, kita ke pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional ini bentuknya juga pecahan, tapi menggunakan lambang pertidaksamaan. Seperti ini nanti bentuk dari pertidaksamaan rasional. Fungsi X per fungsi G kurang dari sama dengan K. K ini bilangan sembarang ya, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh dari soal-soal tentang pertidaksamaan rasional, di sini saya memiliki dua contoh. Contoh yang pertama adalah ini, X min 2 per 5 lebih dari 4. Contoh yang kedua, di sini saya punya 2Y plus 4 per Y min 1 kurang dari sama dengan 9. Dari dua contoh ini merupakan contoh dari pertidaksamaan rasional. Nanti kita juga akan bahas bagaimana cara untuk mencari X dan bagaimana cara untuk mencari bentuk Y seperti ini. Lanjut, kita akan membahas tentang irasional. Irasional berarti dia lawan dari rasional dong. Berarti bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa Berarti bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Atau bilangan irasional itu merupakan bilangan desimal yang desimalnya itu tak hingga. Ini lambang tak hingga ya. Yang dimaksud dengan desimal tak hingga itu gimana? Desimal tak hingga itu contohnya jika ada 1,41325 dan seterusnya, itu namanya bilangan desimal tak hingga. Contoh bilangan irasional itu bisa bentuk akar. Contoh yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk akar dari bilangan irasional. Bilangan irasional yang termasuk bentuk akar itu saya punya contoh akar 2. Kenapa akar 2 ini merupakan bilangan irasional? Karena akar 2 ini kalau diubah ke dalam bentuk desimal hasilnya akan ini 1,41425 dan seterusnya, masih ada banyak lagi. Kalau kalian cari di kalkulator pasti ada banyak lagi gitu ya. Maka dari itulah akar 2 ini termasuk bilangan irasional karena dia memiliki desimal yang tak hingga seperti ini. Desimal yang tak hingga itu seperti ini contohnya ya. Tapi kalian juga jangan salah diartikan kalau tidak semua bentuk akar itu bilangan irasional. Ada bentuk akar yang termasuk bilangan rasional. Contohnya apa? Contohnya akar 4, akar 9, akar 25, dan masih banyak lagi.
akar 4 itu bukan bilangan irasional, karena akar 4 itu hasilnya 2. 2 itu tidak memiliki desimal tak hingga. Lanjut, kita ke pertidaksamaan irasional. Kalau kalian menemui pertidaksamaan irasional, pasti bentuknya akar seperti ini. Akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Ini bisa lebih dari kurang dari sesuai simbol dari pertidaksamaan ya. Contoh dari pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional sendiri ini saya punya 2 contoh. Contoh yang pertama adalah ini, akar x min 2 kurang dari 5. Dan contoh yang kedua adalah ini ya, akar x plus 1 lebih dari sama dengan akar 3 min 2x. Ini merupakan contoh dari pertidaksamaan irasional. Nanti kita juga akan cari tahu bagaimana cara untuk mencari nilai x di pertidaksamaan irasional ini. Sekarang sudah kita pahami apa perbedaan dari pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan rasional, dan pertidaksamaan irasional. Saya akan membahas satu persatu mulai dari pertidaksamaan kuadrat. Oke, selanjutnya untuk part pertama ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat dulu. Yang akan kita bahas di sini adalah pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Bentuk dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel itu bentuknya seperti ini ya. Oke, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Kenapa satu variabel? Karena variabel di sini hanya satu, yaitu x. Berarti di sini bentuknya ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan 0. Ini bisa lebih dari, bisa kurang dari, tergantung soalnya. Kalau kalian menemukan soal ini, itu biasanya penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya itu biasanya soalnya itu kita disuruh untuk mencari HP. HP itu himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu sama dengan kita mencari nilai x-nya itu berapa, gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat min 7x plus 10 lebih dari sama dengan 0. Oke, langsung saja ya kita akan jawab. Di sini soalnya adalah seperti ini. Langkah pertama kita akan memfaktorkan ini. Memfaktorkan x kuadrat min 7x plus 10. Kalian pasti sudah pernah memfaktorkan bilangan seperti ini waktu SMP ya. Di sini berarti kita akan memfaktorkannya menjadi bentuk seperti ini. Kenapa ini x? Karena ini adalah x kuadrat. X kali x itu x kuadrat ya. Dilihat di soal ini, di sini ada angka positif 10 dan negatif 7. Selanjutnya, di sini kita akan mencari 2 buah angka di mana 2 buah angka tersebut jika dijumlahkan hasilnya harus negatif 7 dan 2 angka tersebut jika dikalikan hasilnya harus positif 10. Berapakah 2 angka itu? Ya, 2 angka itu adalah negatif 2 dan negatif 5. Kita cek, negatif 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 7. Betul ya? Terus sekarang kita cek lagi. Sekarang kalau negatif 2 dikali negatif 5, hasilnya positif 10. Betul ya? Berarti 2 angka itu adalah negatif 2 dan negatif 5. Negatif 2 kita tuliskan ke sini dan negatif 5 kita tuliskan ke sini. Menjadi seperti ini ya. X min 2 dikali X min 5. Ini namanya difaktorkan. Lebih dari sama dengan 0. Sama seperti soalnya. Langkah selanjutnya kita akan mensama dengankan 0. Di sini x min 2 disama dengankan 0, x min 5 ini juga harus disama dengankan 0. Yang pertama dulu, x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Di sini negatif 2 dipindah ruas ke sini menjadi positif 2 ya. Terus yang kedua, atau di sini x min 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Langkah selanjutnya, karena ini adalah pertidaksamaan, jadi kita harus menggambarkan nilai x ini, kedua nilai x, 2 dan 5 ini, ke garis koordinat. Garis koordinat seperti ini. Ada 2, ada 5. Oke, selanjutnya, ini kan ada 3 bagian atau 3 daerah. Daerah 1, daerah kedua, dan daerah ketiga. Kita cari dulu mana yang daerah positif dan negatifnya, dengan cara kita lihat soal. Di sini, saya akan mengganti X, itu misalkan saya ganti dengan angka 0.
Kalau X-nya ini saya ganti angka 0, hasilnya akan positif apa negatif? Kita cek. Berarti X-nya kalau saya ganti angka 0 menjadi 0 kuadrat min 7 kali 0 plus 10. Hasilnya positif 10. Ini kan 0 dikurangi 0 ditambah 10, hasilnya positif 10. Berarti di sini, di garis koordinat ini, angka 0 itu berada di daerah mana? Angka 0 kan di daerah sini ya. Angka 0 di daerah sini. Padahal angka 0 jika saya masukkan ke pertigasamaan ini hasilnya positif. Berarti 0 di sini itu daerahnya positif. Selanjutnya, daerah selanjutnya ini ya daerahnya lawan dari positif, negatif. Daerah selanjutnya lagi lawannya dari negatif ya positif. Berarti seling-seling gitu ya. Terus di sini karena di sini adalah lambangnya memakai sama dengan, lebih dari sama dengan, berarti 2 dan 5 ini saya kasih lingkaran penuh karena dia pakai sama dengan soalnya ya. Terus kita cari di sini daerah mana himpunan penyelesaiannya. Dilihat di soal lagi. Di soal ini lambangnya lebih dari. Kalau lambangnya lebih dari berarti kita ambilnya yang positif. Kalau daerah ini kurang dari, berarti himpunan penyelesaiannya yang daerah negatif. Karena di soal ini adalah lambangnya lebih dari, berarti himpunan penyelesaiannya di daerah positif. Daerah positif berarti ini ya, himpunan penyelesaiannya. Dan ini. Oke. Himpunan penyelesaian yang ini itu di X kurang dari sama dengan 2. Dan daerah penyelesaiannya yang satunya lagi ini di X lebih dari sama dengan 5. Oke, fungsi dari ini dikasih lingkaran penuh ya ini. Ada tanda sama dengannya, lebih dari sama dengan. Kalau ini lingkarannya nggak penuh atau bolong, berarti ini lambangnya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan, gitu. Jadi, dari soal ini kita dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu adalah di X kurang dari sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan 5. Selanjutnya, kita ke contoh yang kedua tentang pertidaksamaan kuadrat. Di sini soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x kuadrat plus 9x min 5 kurang dari 0. Langsung saja kita akan jawab ya. Di sini adalah soalnya. Langkah pertama, kita akan memfaktorkan 2x kuadrat plus 9x min 5. Di sini kita tidak bisa menggunakan cara memfaktorkan yang tadi karena di sini ada duanya. Kalau di sini nggak ada duanya atau hanya satu, kita bisa menggunakan cara yang tadi. Berhubung di sini ada duanya, berarti kita menggunakan cara lain untuk memfaktorkannya. Pasti kalian sudah mendapatkan materi memfaktorkan bentuk seperti ini ketika SMP ya. Kalau di depan x kuadrat itu ada angka min 1, 5, 6, 10, dan seterusnya, berarti kita menggunakan cara memfaktorkan yang lain. Caranya bagaimana? Saya akan ingatkan lagi di sini, 2x kuadrat plus 9x min 5. Kalian lihat di sini ada angka 2 dan negatif 5. 2 dan negatif 5, jika dikalikan itu akan hasilnya negatif 10. Terus tengahnya ini ada positif 9. Selanjutnya, kita cari dua buah angka yang jika dikalikan itu hasilnya negatif 10 dan jika dijumlahkan itu hasilnya positif 9. Angka berapakah itu? Ya, negatif 1 dan 10. Kita cek negatif 1 ditambah 10 hasilnya positif 9, betul. Terus kalau kita kali, negatif 1 dikali 10 hasilnya negatif 10. Betul ya? Selanjutnya kita akan tulis kembali ini 2x kuadrat. Ditulis kembali, tapi yang angka 9 ini digantikan oleh min 1 dan 10. Angka belakangnya negatif 5 itu ditulis sama, seperti ini. 2x kuadrat sama dengan ini ya, 2x kuadrat. Terus di sini negatif 5 juga sama negatif 5, tapi yang membedakan adalah ini ya. Yang membedakan adalah ini. Dari mana ini? Dari sini. Min 1x plus 10x.
min 1x plus 10x, berarti 9-nya diganti dengan min 1x plus 10x gitu ya. Lanjut, kita akan memfaktorkan, ini difaktorkan dengan ini. X kuadrat dan X, kalau difaktorkan ada unsur yang sama, kita keluarkan X-nya menjadi X kurung buka 2X min 1. Ini X kali 2X kan hasilnya 2X kuadrat. X dikali negatif 1 kan hasilnya negatif X. Terus ini juga kita faktorkan, 10 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5, berarti 5 kita keluarkan. Dikali 10X dibagi 5 itu kan 2X. Terus di sini negatif 5 dibagi 5 negatif 1. Oke, lanjut, berarti 2x min 1, 2x min 1 yang ada di dalam kurung ini harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Oke, berarti faktornya adalah 2x min 1 kali x plus 5. Oke, 2x min 1 dari sini ditulis 1 saja. Terus x plus 5 ini dari mana? Dari sini. X plus 5. Lanjut, kita akan tulis ke sini. Berarti faktornya adalah 2x min 1 kali x plus 5 kurang dari 0. Selanjutnya kita akan sama dengankan 0 satu persatu. Yang pertama adalah 2x min 1 sama dengan 0. Min 1-nya dipindah ruas ke min 1 dipindah ruas ke sini menjadi 2x sama dengan 1, x 1 per 2. Atau di sini x plus 5 kita juga sama dengankan 0 menjadi x plus 5 sama dengan 0 plus 5 dipindah ruas menjadi min 5, berarti x sama dengan negatif 5. Setelah itu kita akan menggambar nilai setengah dan min 5 ini ke garis bilangan seperti ini garis bilangannya. Untuk selanjutnya kita akan menentukan mana daerah positif dan negatifnya dengan cara memasukkan angka 0 di soal pertidaksamaannya. Di sini kalau x-nya saya gantikan dengan 0, maka hasilnya adalah min 5 ya. Berarti 2 kali 0 ini x 9x, berarti 9 kali x. X-nya 0, 9 kali 0 juga 0, min negatif 5, berarti hasilnya negatif 5. Berarti di sini kalau saya masukkan angka 0, hasilnya itu negatif. 0 di garis bilangan ini itu daerahnya sebelah mana sih? Sini atau sini atau sini? Ya, 0 itu sebelah sini ya, di antara min 5 dan setengah. Berarti daerah 0 di sini adalah daerah negatif. Selanjutnya kanan kirinya adalah lawan dari negatif ini, yaitu positif. Terus di sini dilihat lagi soalnya di sini adalah kurang dari. Kurang dari saja nggak ada sama dengannya. Berarti di sini min 5 dan setengahnya itu tak kasih lingkaran kosong. Terus di sini dilihat lagi, soalnya itu lebih dari apa kurang dari? Di sini soalnya adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti himpunan penyelesaiannya ya kita pilih yang negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Ini tuh daerahnya himpunan penyelesaian. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi x-nya di sini terletak di min 5 kurang dari x kurang dari setengah. Ini kenapa kurang dari dan bukan kurang dari sama dengan, karena ini kosong. Sesuai dengan soalnya. Kosong, kosong. Kalau ini penuh berarti pakai sama dengan. Tapi kalau ini kosong itu kurang dari saja. Jadi himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan di atas itu diperoleh nilai x itu berada di negatif 5 kurang dari x kurang dari setengah seperti ini. Selanjutnya kita akan ke contoh soal yang ketiga, himpunan penyelesaian dari negatif 3x kuadrat ditambah 14x dikurangi 8 lebih dari sama dengan 0 adalah, berarti langsung saja kita akan jawab di sini. Soalnya adalah seperti ini. Berarti langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memfaktorkan ini ya. Kita cari dulu faktor dari ini ke sini. Negatif 3x kuadrat ditambah 14x min 8. Kita faktorkan. Kita lihat di sini negatif 3 dan negatif 8. Jika dikalikan maka hasilnya adalah
24. Terus kita lihat di sini, tengahnya ada positif 14. Berarti kita cari dua buah angka yang jika dijumlahkan itu hasilnya 14, tapi jika dikalikan itu hasilnya 24. Angka itu adalah 12 dan 2. Cek saja, 12 ditambah 2 hasilnya 14, 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Selanjutnya kita akan menulis ulang kembali, tapi di sini yang 14 itu diganti 12 dan 2. Berarti di sini menjadi sama dengan negatif 3x kuadrat. Terus di sini bukan 14 ya, tapi di sini 12, dari sini 12x, x-nya jangan lupa, ditambah 2x dikurangi 8. Min 8 ini dari sini tetap. Terus selanjutnya kita akan faktorkan ini, yang ini difaktorkan, yang ini juga difaktorkan. Negatif 3x kuadrat dan 12x ini sama-sama bisa dibagi dengan negatif 3, dan ini juga ada x, berarti negatif 3x kita keluarkan menjadi seperti ini, dikali x min 4. X min 4 dari mana? Dari sini. Ini yang negatif 3x kan sudah dikeluarkan sini, berarti x-nya sisa 1, berarti x. Terus 12x dibagi negatif 3x, hasilnya negatif 4. Ini itu jika dikalikan kan seperti ini ya, negatif 3x dikali x, hasilnya negatif x kuadrat. Negatif 3x dikali negatif 4, hasilnya positif 12x. Terus ditambah, di sini kita faktorkan juga 2x min 8, sama-sama bisa dibagi 2. 2 kita keluarkan, berarti tinggal di sini tinggal x dikurangi 8 dibagi 2 kan 4 ya. Yang ada di dalam kurung ini harus sama, kalau tidak sama berarti salah. Berarti faktornya di sini adalah x min 4 dikali negatif 3x ditambah 2. Seperti ini. Setelah ketemu kita tuliskan di sini. Oke, kita tuliskan menjadi x min 4 dikali negatif 3x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan sama dengankan 0 ini. Ini disama dengankan 0, yang ini juga kita sama dengankan 0. X min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Negatif 4 dipindah ruas menjadi positif 4 ya. Atau di sini negatif 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti negatif 3x sama dengan negatif 2, x-nya diperoleh 2/3. Di sini negatif dengan negatif hilang ya, dicoret saja. Selanjutnya kita akan menggambar 4 dan 2/3 ini ke dalam garis bilangan. Seperti ini. Nah, ini adalah 2/3, ini 4. Selanjutnya ini kan ada 3 buah daerah. Kita cari dulu mana yang daerah positif dan mana yang daerah negatif. Dari soal ini kita andaikan saja x-nya itu sama dengan 0. Kita ubah x di sini itu sama dengan 0. Berarti di sini negatif 3 dikali 0 itu hasilnya 0, ditambah 14 kali 0 itu juga hasilnya 0, dikurangi 8. Berarti pertidaksamaan ini kalau x-nya diganti 0 itu hasilnya akan negatif ya. Tepatnya adalah negatif 8. Angka 0 di garis bilangan ini itu terletak di mana? Terletak di sebelah sini kan? Berarti di sebelah sini itu hasil. Berarti di sebelah sini itu daerahnya daerah negatif. Otomatis samping kanannya juga lawannya negatif, yaitu positif. Lawannya positif apa? Negatif. Selang-seling gitu ya. Lanjut, kita lihat soalnya lagi. Di sini soalnya ada unsur sama dengannya. Lebih dari sama dengan. Berarti unsurnya itu ada sama dengannya. Karena ada sama dengannya, berarti lingkarannya itu full ya, seperti ini. Dan dia itu soalnya lebih dari. Berarti daerah penyelesaiannya itu daerah positif, berarti yang sebelah sini. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaian atau nilai x-nya berada di 2/3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Inilah fungsi dari lingkaran penuh dan tidak penuh, ada sama dengannya. Kalau di sini bolong berarti ini nggak ada sama dengannya. Kalau kurang dari ya kurang dari saja gitu. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah ini ya,
2/3 kurang dari X kurang dari 4, dan hasilnya di sini adalah B. Selanjutnya, kita ke contoh soal yang keempat. Di sini contoh soalnya adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x kuadrat min 9x min 5 kurang dari sama dengan 0 dan 2x kuadrat min 17x plus 8 kurang dari 0 adalah, oke, di sini ada dua buah pertidaksamaan. Kita akan cari satu persatu dulu di sini. Yang pertama, kita akan mencari himpunan penyelesaian yang ini dulu ya. 2x kuadrat min 9x min 5. Oke, kita akan faktorkan dulu ini. Kita oret-oret dulu. Kita akan cari faktornya dulu. 2x kuadrat min 9x min 5. Di sini ada angka 2 dan negatif 5. Jika dikalikan, hasilnya adalah negatif 10. Dan di sini juga ada negatif 9 di tengahnya. Berarti ini nanti kita akan mencari dua buah angka, di mana dua angka tersebut jika dijumlahkan hasilnya harus negatif 9, dan jika dikalikan hasilnya harus negatif 10. Dan angka tersebut adalah negatif 10 dan 1. Kita cek saja, negatif 10 ditambah 1 itu hasilnya kan negatif 9, betul ya? Terus kalau kita kalikan, negatif 10 dikali 1 itu hasilnya negatif 10. Berarti betul ya. Berarti kita akan tulis kembali menjadi 2x kuadrat min 10x plus 1 dikurangi 5. Oke. 9, negatif 9 ini tidak ditulis ya, tapi digantikan negatif 10 dari sini dan positif 1 dari sini. 1x. X itu sama dengan 1x. Kita akan faktorkan ini dengan ini dan ini dengan ini. Oke, 2x kuadrat dan negatif 10x kalau difaktorkan berarti kita akan mengeluarkan 2x-nya. 2x, x min 5. Oke, 2x, x min 5. Oke, di sini 2x, dari sini 2x dikeluarkan, berarti sisanya tinggal x. Terus di sini, negatif 10x dibagi 2x, hasilnya negatif 5. Ditambah karena x dan negatif 5 ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi, berarti 1 saja dikeluarkan. Dikali x min 5. Yang ada di dalam kurung ini harus sama, berarti faktornya adalah x min 5 dikali 2x plus 1. Seperti ini. Selanjutnya ini berarti kita ketemu faktornya adalah x min 5 kali 2x plus 1. X min 5 kita sama dengan kan 0 dan 2x plus 1 ini juga kita sama dengan kan 0. X min 5 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 5. Atau di sini 2x plus 1 sama dengan 0 berarti diperoleh 2x sama dengan negatif 1. X-nya negatif 1 dibagi 2. Oke, udah ya, berarti dari sini, dari pertidaksamaan pertama, kita sudah tahu nilai X-nya ada 2. Lanjut, karena ini pertidaksamaan, kita akan menggambarkan dua buah X ini ke dalam garis bilangan. Negatif setengah dan 5, seperti ini. Kita akan menentukan di sini, di soal ini, kalau X-nya saya ganti 0, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 5. Berarti di sini daerah 0 itu hasilnya adalah negatif, daerah negatif, di sini negatif. Berarti samping kanan kirinya adalah lawannya dari negatif, yaitu positif. Terus di sini kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan berarti pakai sama dengan lingkarannya berarti penuh, seperti ini. Dan karena ini adalah kurang dari, berarti kita daerah penyelesaiannya pilih yang negatif. Ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Lanjut, kita akan cari nih, pertidaksamaan yang kedua ini yang mana daerahnya. Ditulis lagi, berarti 2x kuadrat min 17x plus 8 kurang dari 0. Kita faktorkan yang ini, langsung saja ya kita faktorkan. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini, atau bisa langsung dengan mengira-ngira. Kalau sudah bisa mengira-ngira, dikira-kira aja ya. Berarti ini 2x. Ini X, ini kalau difaktorkan seperti ini. Berarti kita sama dengan kan 0 saja. Di sini berarti 2x min 1 sama dengan 0, 2x
min 1 dipindah ruas menjadi positif 1, X-nya sama dengan 1/2. Atau di sini X min 8 juga kita sama dengan kan 0, menjadi X min 8 sama dengan 0, X sama dengan 8. Jadi ini ada dua buah nilai X juga, setengah dan 8. Kita gambar lagi ke garis bilangan setengah dan 8. Oke. Sekarang kita uji. Di sini kita misalkan X-nya diganti dengan 0, berarti ini 0, ini juga 0 ya. Terus ini positif 8, berarti kalau X-nya saya ganti 0 itu hasilnya positif. 0 di garis bilangan ini terletak di sebelah sini ya, berarti sebelah sini adalah positif. Berarti positif, terus lawannya positif, sampingnya negatif, terus positif lagi. Terus di sini kurang dari, nggak pakai sama dengan. Berarti karena nggak pakai sama dengan ini, lingkarannya bolong ya, lingkarannya bolong. Terus karena kurang dari lagi, berarti kurang dari daerah penyelesaiannya yang dipilih adalah yang negatif, sebelah sini. Ada dua buah daerah penyelesaian, ada dua buah garis bilangan. Di sini kita akan cari irisan dari dua buah garis bilangan ini dengan cara menggambarkannya ke dalam satu garis bilangan. Garis bilangan yang pertama ini, jika saya gambar ke sini, itu antara min setengah dan 5, berarti di sini sampai sini ya. Seperti ini. Terus garis bilangan yang kedua, kalau saya gambar di garis bilangan ini, itu antara setengah dan 8. Dipindah saja, sama persis. Oke, kalau sudah seperti ini, kita cari irisannya. Irisan itu daerah yang saling beririsan atau saling tumpukan gitu ya. Ini daerah irisannya adalah yang biru ini. Oke, ini adalah daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya ini di setengah, kurang dari X, kurang dari sama dengan 5. Hati-hati di sini. Ini kenapa kurang dari saja? Ya karena lingkarannya nggak penuh. Terus kenapa ini kurang dari sama dengan? Karena lingkarannya di sini penuh. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di setengah kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Jawabannya di sini adalah D.